Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggreni Fadilah dengan NIM 2020-31265. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multimedia. Pendapat ahli tentang multimedia salah satunya dikemukakan oleh Holstetter tahun 2001. Ia mengemukakan bahwa pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Manfaat multimedia yang pertama dalam bidang periklanan, pemasaran produk, dan memperkenalkan produk ke klien atau orang lain. Multimedia hadir untuk sarana pemasaran produk agar menjadi efektif dan interaktif. Yang kedua, bidang pendidikan. Dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan mempermudah pembelajaran karena didukung oleh beberapa aspek seperti suara, video, animasi, teks, dan grafik. Ini contohnya dalam aplikasi Microsoft Teams yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran perkuliahan. Yang ketiga, dalam bidang jaringan dan internet, untuk membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Selanjutnya, tujuan multimedia. Yang pertama, dapat mengubah tempat kerja. Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tanpa harus dari kantor. Di masa pandemi ini, para pekerja diharuskan bekerja dari rumah, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk bekerja. Yang kedua, mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Salah satunya di website detik.com. Di sana kita bisa mencari berbagai informasi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, mengubah cara belanja. Home shopping dapat dilakukan internet, kemudian barang datang. Jadi, tanpa harus pergi ke pasar atau supermarket, tetap bisa berbelanja. Objek multimedia. Yang pertama, video. Menyediakan sumber daya yang kaya bagi aplikasi multimedia. Yang kedua, ada teks. Teks dapat membentuk kata atau narasi dalam multimedia dalam menyajikan bahasa. Yang ketiga, ada gambar. Gambar dapat meringkas data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Yang keempat, ada animasi, penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layer. Yang kelima, ada interactive link, penggunaan multimedia untuk penerapannya secara langsung. Yang keenam, ada audio. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek suara. Bagaimana dengan sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Yang pertama, kombinasi media sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media kontinu atau diskrit dipakai. Contoh media diskrit adalah teks dan gambar, dan media kontinu adalah audio dan video. Ini adalah kombinasi media sistemnya. Yang kedua, independen. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antar media tersebut rendah. Yang ketiga, computer support integration. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer, sistem yang diprogram oleh sistem programmer atau user. Sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem multimedia standalone. Sistem ini berarti merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM atau CD-RW atau DVD-RW. Alat inputnya yaitu keyboard, mouse, scanner, mic, dan outputnya speaker, monitor, LCD, proyektor, VGA, dan sound card. Yang kedua, sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contohnya video conference dan video broadcast. Permasalahannya, bila bandwidth-nya kecil, maka akan terjadi kemacetan jaringan atau delay, dan masalah infrastrukturnya yang belum siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.